Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi, Ibu. Ya, masih semangat hari ini? Ya, luar biasa sekali semangatnya ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, kepada ketua kelas, tolonglah dipimpin doanya. Oke, baiklah. Semoga doa-doa yang kita panjatkan tadi didengar dan dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Oke, sebelumnya Ibu akan absen anak-anak Ibu terlebih dahulu kepada sekretaris. Siapa yang tidak hadir, Nak? Arkan. Kemana Arkan? Izin. Ada surat kan, Nak? Oke, kemudian ada lagi yang tidak hadir? Alfi izin, Gadis sakit. Mereka berdua ada surat? Oke, baiklah. Semoga kita doakan kepada Gadi yang sedang sakit. Semoga dia lekas sembuh supaya bisa berkumpul dengan kita di sini kembali belajar bersama. Amin. Amin. Oke, supaya pagi hari ini anak-anak Ibu lebih semangat lagi, Ibu mau ajak anak-anak Ibu untuk menyanyi bersama, melakukan lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Ibu harap semua anak-anak Ibu tahu ya dengan lagu itu ya. Hafal kan, Nak? Hafal. Oke, kita menyanyi bersama ya. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju. Oke, baiklah. Di sini pada pertemuan hari ini, Ibu berharap semua anak-anak Ibu masih dalam keadaan yang semangat yang luar biasa. Karena kita masih berjiwa muda, tentunya memiliki semangat yang lebih besar daripada orang tua kita. Boleh orang tua kita yang udah lesu, capek bekerja, tapi kita sebagai anak yang masih muda harus memiliki semangat yang luar biasa, apalagi masih di pagi hari mengikuti pembelajaran. Oke, masih semangat kan anak-anak Ibu? Masih, Ibu. Sebelumnya anak-anak Ibu tadi sebelum berangkat ke sekolah apakah sudah sarapan? Sudah. Sarapan apa, Nak? Nasi. Sarapan nasi, iya. Sarapan nasi itu masaknya sama orang tua kan? Dibantu kan orang tuanya? Iya. Atau ada yang bangun tidur langsung main handphone? Tidak ada ya? Iya, karena semua anak-anak Ibu ini baik-baik ya. Alhamdulillah. Iya. Kemudian di sini anak-anak Ibu, sebelum Ibu menyampaikan materi kepada anak-anak Ibu semuanya, di sini Ibu akan melakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu.
kepada anak-anak Ibu semua. Tujuannya apa, Bu? Supaya Ibu mengetahui ya, bagaimana pengetahuan kalian atau sejauh mana pengetahuan anak-anak Ibu mengenai materi kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, di pertemuan sebelumnya, Ibu sudah memberitahukan kepada anak-anak Ibu mengenai materi pertemuan kita hari ini, yakni mengenai manusia purba di Indonesia. Oke. Untuk asesmen yang akan Ibu lakukan, linknya sudah Ibu berikan kepada ketua kelas. Kepada ketua kelas, silahkan Nak linknya di-sharekan ke grup kelas ya, supaya teman-teman lainnya bisa akses. Ketua kelas sudah dikirim, Nak? Anak-anak Ibu yang lain sudah bisa akses linknya? Lagi proses ya. Oke, karena semua udah bisa akses, Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengisinya ya. Oke, silahkan diisi anak-anak. Oke, Ibu harap dan Ibu rasa semua udah mengisinya ya. Udah kan, Nak?
Udah isi semua ya? Ada kendala? Tidak ada ya, oke. Nah, Ibu minta kepada semua anak-anak Ibu untuk mempersiapkan bukunya dan juga catatannya ya. Dikeluarkan semua di atas meja ya nak. Bersama dengan pulpennya. Alat-alat untuk belajar silahkan dipersiapkan. Sembari mempersiapkan buku dan catatannya, bisa diperhatikan ke samping kursinya, apakah ada sampah atau tidak, apakah bangkunya kurang rapi, mejanya kurang lurus. Ayo dirapikan dulu sebentar. Oke, semua udah ada bukunya di atas meja? Sudah ada ya? Udah siap semua? Oke, baiklah. Jika buku dan catatannya sudah tersedia di atas meja, sekarang Ibu mau tanya dulu mengenai materi sebelumnya di pertemuan kita, yakni mengenai periodisasi manusia purba di Indonesia. Ya, di mana pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah menjelaskan dan kita sudah belajar bersama mengenai periodisasi manusia purba, yang dimana pada zaman itu manusia purba sudah menggunakan alat yang seadanya, yakni dari batu untuk mereka gunakan sebagai alat berburu dan juga meramu. Ibu harap anak-anak Ibu masih ingat ya dengan pertemuan kita kemarin ya? Masih ingat kan dengan materi kita sebelumnya kan? Masih, oke, baguslah. Kemudian di sini sebelum Ibu menyampaikan materi, Ibu akan sampaikan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Oke, yang pertama, ketika nanti Ibu telah menyampaikan materi kepada anak-anak Ibu, Ibu harap semua anak-anak Ibu bisa ya mengamati dan juga mencermati dan juga mencari informasi ya mengenai ciri-ciri manusia purba di Indonesia. Oke. Kemudian yang kedua, setelah materi Ibu sampaikan, anak-anak Ibu nanti akan melakukan diskusi. Itulah tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Melakukan diskusi dengan teman-teman kelompoknya. Yang namanya kelompok sudah pasti ketua dan juga anggotanya bekerja sama dalam menyelesaikan LKPD. Oke ya. Tidak ada teman-temannya lainnya yang berleha-leha. Ibu harap semua anggota kelompok aktif ya. Oke. Nah, di sini materi pembelajaran kita mengenai apa? Manusia purba di Indonesia. Ya, ada 6 manusia purba di Indonesia ya, anak-anak Ibu. Yang pertama ada siapa? Meganthropus paleojapanicus. Kemudian yang kedua, manusia purba Pithecanthropus robustus atau Pithecanthropus mojokertensis. Kemudian manusia purba yang ketiga ada Pithecanthropus erectus. Kemudian yang keempat, manusia purba Pithecanthropus soloensis. Kemudian yang kelima, manusia purba Homo wajakensis. Dan yang terakhir, manusia purba Homo sapiens. Nah, jadi anak-anak Ibu udah kenal ya yang 6 itu manusia purba yang ada di Indonesia. Ada siapa tadi? Meganthropus paleojapanicus, ada Pithecanthropus robustus, ada Pithecanthropus erectus, ada Pithecanthropus soloensis, ada Homo wajakensis dan juga Homo sapiens. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu mengenai manusia purba yang ada di Indonesia. Kita mulai dari Meganthropus paleojapanicus. Ya, anak-anak Ibu, Meganthropus paleojapanicus ini biasa disebut dengan manusia raksasa, ya. Biasa disebut dengan apa? Manusia raksasa. Manusia raksasa. Jadi, anak-anak Ibu, manusia purba Meganthropus ini terdapat di daerah Jawa, ya, di perairan Sangiran pada tahun 1941. Iya, bagus sekali. Siapa Bu yang menemukan fosil manusia purba Meganthropus paleojapanicus ini?
Van Kon. yaitu Van Koningswald. Ya. Fosil apa yang dia temukan berupa tengkorak rahang bagian kepala dari manusia purba Meganthropus paleojavanicus. Nah, mari kita bahas mengenai ciri-ciri dari manusia purba Meganthropus paleojavanicus ini. Yang pertama itu mereka berbadan yang besar. Oke, bisa dibayangkan ya. Mereka berbadan besar, kemudian kening mereka masih menonjol. Iya, anak ibu ini sudah mempraktekkan. Berarti anak ibu ini udah bisa membayangkan ya, seperti apa dia kira-kira gambaran dari manusia purba Meganthropus paleojavanicus yang biasa disebut dengan manusia raksasa. Kemudian mereka memiliki rahang yang kuat. Seperti yang tertera pada gambar, rahang mereka sangat besar ya. Kemudian mereka tidak memiliki dagu. Jadi dagunya masih lancip. Kemudian tonjolan kepala belakang mereka itu besar, seperti yang ada pada gambar itu. Oke, bisa dibayangkan kira-kira bagaimana bentuknya? Iya, jadi manusia purba Meganthropus ini hidup pada masa Pleistosen awal. Nah, inilah manusia purba tertua yang ditemukan di Indonesia, yang diteliti oleh Bapak Van Koningswald. Nah, ya kemudian yang kedua, kita mengkaji manusia purba Pithecanthropus robustus ya. Pithecanthropus robustus yang diteliti oleh masih sama Bapak Van Koningswald. Iya. Fosil dari manusia purba Pithecanthropus ini ditemukan di Mojokerto pada tahun 1936. Iya. Fosil apa Bu yang ditemukan oleh Bapak Von? Yaitu bagian rahang masih sama dengan manusia purba Paleojavanicus, dan mereka juga masih serumpun masa ditemukannya, yakni di masa Pleistosen ya. Bedanya di manusia purba Paleojavanicus itu di masa Pleistosen atas, sedangkan Pithecanthropus robustus itu di masa Pleistosen bawah. Nah, seperti apa Bu kira-kira ciri-ciri dari manusia purba Pithecanthropus robustus ini? Ayo kita lihat bersama-sama. Yang pertama, mereka masih sama, masih memiliki badan yang tegak ya. Kemudian wajah mereka menonjol ke depan dengan kening yang tebal. Bisa kira-kira dibayangkan bentuk wajahnya, dan juga memiliki tulang pipi yang sangat kuat. Kalau tadi Paleojavanicus tidak memiliki dagu, sekarang Pithecanthropus robustus memiliki tulang pipi yang sangat kuat. Dan juga mereka ini hidup secara berkelompok. Nah, jadi mereka tidak hidup menyendiri, terpisah-pisah. Mereka hidup secara berkelompok dengan teman-temannya. Dan juga mereka memenuhi kebutuhan pangannya itu dengan memanfaatkan tumbuhan yang mereka temukan di dalam hutan. Yang namanya manusia purba itu pada umumnya tinggal di mana, Nak? Di hutan ya. Jadi mereka mencari tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan langsung. Kenapa Bu mereka tidak masak terlebih dahulu? Iya, karena pada zaman Pithecanthropus robustus ini mereka belum mengetahui bagaimana cara mengolah makanan ya. Oke, Ibu harap semua anak-anak Ibu paham ya mengenai manusia purba Pithecanthropus robustus. Kemudian yang ketiga, kita masuk kepada manusia purba Pithecanthropus erectus. Iya, manusia purba Pithecanthropus ini diteliti fosil-fosilnya oleh Bapak Eupne Dobes ya. Di mana Bu? Di Tringil Ngawi. Pada tahun berapa? 1990 sampai 1892. Iya. Manusia purba Pithecanthropus erectus ini, Nak, dia hidup pada masa Pleistosen tengah. Jadi mulai dari manusia purba pertama dan kedua tadi, mereka itu berurutan ya masa Pleistosennya. Kemudian manusia purba ini dia sudah berjalan ya, dia berjalan menyerupai kera. Bisa dibayangkan kera yang sedang berjalan? Anak-anak ibu pikir semua pernah ya berjumpa dengan kera? Atau ada yang belum pernah berjumpa dengan kera? Udah hampir semua ya. Kenal kan dengan kera? Iya. Monyet ya. Oke, anak-anak ibu, ciri-ciri dari manusia purba Pithecanthropus erectus ini, dia juga sama, berjalan yang tegak.
Kita bayangkan manusia kera berjalan yang tegak. Ada kan itu film yang menyerupai manusia kera? Film apa? Ada yang masih ingat? Ya, Planet Apes. Ada lagi? Sung Gokong. Pernah nonton film Sung Gokong nggak? Pernah ya? Seperti itu dia kira-kira, manusia kera yang masih melompat-lompat. Tapi bedanya manusia purba Pithecanthropus ini mereka sudah berjalan dengan tegak ya. Nah, bagaimana lagi Bu ciri-cirinya? Bentar ya. Nah, kemudian pipi mereka tebal. Bisa diperhatikan pada gambar, seperti itulah pipi mereka. Memiliki pipi yang sangat tebal dan juga tengkorak yang pendek dan juga lonjong. Kepala mereka bisa diperhatikan, kepalanya itu bentuknya runcing ya. Runcing, sama seperti film yang ditampilkan di film Sung Gokong yang Ibu bilang tadi. Kepalanya masih runcing ya. Tapi anak-anak Ibu, manusia purba Pithecanthropus erectus ini sudah memiliki volume otak sebesar 900 cc. Ya, jadi udah lebih maju pemikirannya daripada manusia purba yang pertama. Oke, bisa ya dibayangkan ya bagaimana kira-kira gambaran dari manusia purba Pithecanthropus erectus ini. Oke, bisa anak-anak Ibu? Oke, kemudian manusia purba Pithecanthropus soloensis atau yang biasa disebut manusia kera. Ya, manusia kera ini diteliti oleh siapa? Terhar dan juga Opernord. Ya, di mana Bapak Terhar ini menemukan fosil dari manusia purba ini? Di Sangiran, Sambung Macan dan juga Ngandong. Pada tahun berapa Bapak itu menemukan fosilnya, Nak? 1931 sampai 1933. Iya, jadi fosil ini ditemukan berkisaran tahun 1931 sampai 1933. Ya, jadi manusia purba Pithecanthropus soloensis ini, Nak, dia hidup pada masa Pleistosen tengah dan juga atas ya, di mana ciri-cirinya berbadan yang tinggi, memiliki tinggi badan berapa? 165 sampai 180 cm. Ya, berbeda dengan tinggi badan manusia zaman sekarang. Yang paling tinggi yang anak-anak Ibu ketahui berapa? Yang pernah lihat? 100? 180. Masih ada yang ditemukan manusia yang tinggi 180? Masih ada? Masih banyak kah atau tinggal 1-2 orang saja? Masih banyak ya anak-anak Ibu. Oke. Kemudian ciri-ciri dari manusia soloensis ini, Nak, dia memiliki hidung yang sangat tebal. Bisa diperhatikan pada gambar, seperti itulah dia hidung mereka pada zaman itu. Kemudian giginya yang sangat kuat ya, gigi yang sangat kuat. Kemudian kepala bagian belakang mereka itu masih menonjol, masih menyerupai kera. Itulah makanya disebut manusia purba Pithecanthropus soloensis ini disebut dengan istilah manusia kera yang ditemukan di Solo. Nah, anak-anak Ibu semua, manusia purba Pithecanthropus soloensis ini mereka sudah hidup berkelompok, namun masih nomaden. Tahu kan nomaden? Masih berpindah-pindah. Kenapa Bu mereka berpindah-pindah? Iya, karena pada saat itu kehidupan mereka masih bergantung kepada alam sekitar. Ketika di suatu tempat itu sedang musim hujan, mereka akan mencari tempat atau hutan yang lain yang mereka merasa nyaman agar mereka tidak terkena hujan. Karena manusia purba itu pada umumnya tinggal di hutan, jadi mereka pada zaman Pithecanthropus soloensis ini sudah tahu hidup yang berkelompok, sudah tahu istilahnya hidup saling tolong-menolong. Karena mereka merasa jika hidup sendirian, mereka tidak bisa nih mengolah makanan yang mereka dapatkan dari alam. Nah, jika mereka tinggal di hutan, apa yang mereka makan Bu di hutan? Tumbuh-tumbuhan yang mereka temukan di hutan tersebut dan juga daging dari hewan yang mereka buru. Nah, pada zaman ini anak-anak Ibu, mereka sudah tahu menggunakan atau mengolah batu yang untuk dijadikan sebagai alat untuk berburu dan juga meramu. Tapi mereka tidak begitu mahir untuk menggunakannya.
masih seadanya saja. Nah, apa yang mereka buat Bu untuk berburu dan meramu? Ada batu, kemudian ada apa lagi? Kapak perimbas, kemudian ada alat serpi. Dan yang terakhir mereka menggunakan kapak peneta. Oke, sampai situ paham anak-anak Ibu? Paham, Ibu. Ya, paham ya. Nah, kemudian di sini yang kelima, manusia purba Homo wajakensis atau yang biasa disebut dengan manusia wajah. Siapa yang menemukan fosil manusia Homo wajakensis ini? Van Richthofen. Bapak von Richthofen ya. Di mana Bapak itu menemukan fosil manusia purba ini, Nak? Di Desa Wajah. Di Desa Wajah, Tulung Agung, Kediri, Jawa Timur. Pada tahun 1899. Nah, jadi manusia purba Homo wajakensis ini, Nak, dia memiliki wajah yang datar dan juga lebar. Seperti pada gambar, wajah mereka datar, tidak lagi memiliki kening yang menonjol, ya. Wajah yang datar dan mereka volume otaknya lebih tinggi. Ya, berapa volume otaknya, Nak? 1630 cc. Iya, 1630 cc. Segitulah volume otak manusia purba wajakensis. Kemudian ciri-ciri manusia purba wajakensis ini, Nak, mereka memiliki rahang dan gigi yang besar. Seperti yang Ibu tampilkan, gigi mereka besar-besar, tidak seperti gigi kita ya. Gigi kita belum ada apa-apanya dibandingkan gigi mereka. Kenapa gigi mereka besar-besar, Bu? Ya, mungkin karena faktor ya, faktor lingkungan dan juga apa yang mereka makan. Ibu pikir itu berpengaruh dengan pertumbuhan gigi mereka ya, karena mereka sering memakan yang keras-keras yang mereka buru dari hutan, seperti daging yang mentah. Oleh sebab itulah mungkin gigi mereka itu menjadi besar-besar dan kuat, dan mereka memiliki rahang yang kuat, yang lebar ya. Nah, mereka sudah memiliki bentuk rahang dan juga tulang paha dan juga tulang kering. Nah, itulah dia sedikit gambaran dari Homo wajakensis. Kemudian di sini kita masuk kepada manusia purba yang terakhir, yang keenam. Ada apa manusia purba? Homo sapiens, yang biasa disebut dengan manusia purba cerdas ya. Manusia purba cerdas. Manusia purba ini, nah, awalnya dia berawal dari negara Afrika. Kemudian bersebarlah ke negara kita, ke Indonesia. Nah, siapa yang meneliti? Ya, siapa yang menemukan fosil-fosilnya? Bapak Jebel ya, Maroko pada tahun 2000. Kemudian penelitian fosil tersebut dilanjutkan oleh Bapak Van Richthofen di Tulung Agung di Jawa Timur. Jadi setelah dari Afrika, manusia purba Homo sapiens ini bersebar di daerah Jawa Timur pada tahun 1889. Nah, bagaimana dia, Bu, ciri-ciri manusia purba Homo sapiens? Mereka memiliki tinggi badan 130 cm. Lebih pendek daripada manusia purba sebelumnya. 130 cm sampai 210 cm. Kemudian volume otak mereka juga sudah tinggi. Berapa? 1000 sampai 200 cc. Iya, volume otak mereka sudah berkisaran di angka 1000 sampai 2000 cc. Nah, untuk ciri-cirinya mereka memiliki otot tulang yang lebih kecil. Kemudian mereka pada masa ini sudah mengenal bahasa. Mereka tidak lagi menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi dengan teman-temannya. Nah, oleh sebab itulah manusia purba Homo sapiens ini disebut dengan manusia purba cerdas. Nah, sampai sini paham anak-anak Ibu? Paham ya? Jika anak-anak Ibu sudah paham, Ibu akan memberikan sedikit pertanyaan pemantik nih kepada anak-anak Ibu, bahwasanya anak-anak Ibu betul-betul sudah paham ya. Yang pertama, Ibu mau tanya dulu kepada anak-anak Ibu, bagaimana sih ciri-ciri manusia purba itu, Nak? Ya, mereka memiliki tulang kepala yang menonjol, yang besar. Kemudian apa lagi? Badannya tegap ya, menyerupai kera. Kemudian ada lagi gigi dan rahang yang besar dan kuat. Ya, kenapa rahang dan gigi mereka kuat, Nak? Karena makanannya.
Iya, karena faktor makanan yang mereka temukan di hutan. Karena daging-daging yang mereka makan itu kan keras. Mereka belum tahu bagaimana cara mengolah hasil buruan mereka. Kemudian, Ibu mau tanya yang kedua. Di mana manusia purba itu tinggal? Di hutan ya. Kenapa di hutan? Karena disitulah mereka bisa mencari makanan. Oke, kemudian pertanyaan Ibu yang terakhir. Bagaimana manusia purba memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari? Dengan berburu dan juga meramu. Alat apa yang mereka gunakan untuk berburu dan meramu? Batu, kapak. Oke. Berarti anak-anak Ibu sudah paham ya mengenai manusia purba yang ada di Indonesia. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, untuk memahami pengetahuan kita lebih dalam, di sini Ibu akan menampilkan cuplikan video pembelajaran mengenai manusia purba di Indonesia supaya anak-anak Ibu bisa melihat ya bagaimana di gambaran dari manusia purba ini, bagaimana bentuk wajah mereka. Oke? Diperhatikan ya, Nak. Coba tengok keluar jendela sekarang. Mungkin gak ada hal luar biasa yang bisa kita lihat. Seakan dunia emang udah kayak gini dari sananya. Tapi tentu aja enggak. Coba lihat nih. Kalau umur peradaban dibikin kayak gini, kita ada di sini, di titik ini. Semua yang kalian lihat tadi baru ditemuin dan dibikin di 3 generasi terakhir peradaban kita. Di 3 titik ini. Ada tanda tanya super besar yang pasti muncul di benak kita. Mana ceritanya kita, spesies manusia bisa sampai di sini di sebuah era teramat singkat dengan peradaban yang saking majunya bikin teknologi kelihatan kayak besi. Beberapa penelitian yang dilakukan oleh para ahli dapat direkonstruksikan beberapa jenis manusia purba Indonesia yang pernah hidup di zaman pra-aksara. Yang pertama ada manusia purba jenis Meganthropus. Jenis manusia purba ini ditemukan dan diteliti oleh peneliti berdarah Jerman Belanda Gustav Friedrich Ralph von Koenigswald antara tahun 1936 hingga 1941. Von Koenigswald menemukan rahang manusia berukuran besar ini di Sangiran, Jawa Tengah. Dari hasil rekonstruksi ini, kemudian para ahli menamakan jenis manusia ini dengan sebutan Meganthropus paleojavanicus, yang artinya manusia raksasa dari Jawa. Jenis manusia purba ini memiliki ciri tubuh besar yang tegak, memiliki rahang yang kuat, memiliki kening yang menonjol, dan tidak memiliki dagu. Dilihat dari ukuran kepalanya, volume otak Meganthropus paleojavanicus diperkirakan memiliki otak yang kecil, tapi memiliki geraham yang lebih besar daripada manusia purba jenis yang lain. Diperkirakan makanan jenis manusia ini adalah tumbuh-tumbuhan. Masa hidup Meganthropus diperkirakan hidup pada zaman Pleistosen awal atau 1,9 juta tahun yang lalu. Selanjutnya ada jenis manusia purba jenis Pithecanthropus. Pithecanthropus ini merupakan fosil manusia purba yang paling banyak ditemukan di Indonesia nih guys. Jenis manusia ini ditemukan dan diteliti oleh peneliti berbangsa Belanda Eugene Dubois pada tahun 1890 di dekat Trinil, sebuah desa di pinggiran Bengawan Solo, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Fosil manusia jenis ini juga ditemukan di Cina yang diberi nama Pithecanthropus pekinensis, serta ditemukan juga di daratan Eropa yang dinamakan manusia Piltdown dan manusia Heidelbergensis. Setelah direkonstruksi oleh para peneliti, terbentuklah kerangka manusia, tetapi masih terlihat tanda-tanda kerak. Oleh karena itu, jenis ini dinamakan Pithecanthropus erectus yang artinya manusia kera yang berjalan tegak. Jenis ini juga ditemukan oleh von Koenigswald di Mojokerto pada tahun 1936, sehingga disebut juga dengan Pithecanthropus mojokertensis.
Pithecanthropus juga digolongkan ke dalam rumpun Homo erectus. Ada ciri-ciri umum Pithecanthropus yaitu memiliki tinggi badan sekitar 165 hingga 180 cm, memiliki geraham yang besar, rahang yang kuat, tonjolan kening tebal, dan memiliki tonjolan belakang kepala. Pithecanthropus juga belum memiliki dagu, sementara memiliki hidung yang lebar. Volume otaknya diperkirakan berkisar antara 750 hingga 1300 cc. Diperkirakan jenis manusia purba ini hidup dan berkembang sekitar zaman Pleistosen Tengah. Selanjutnya adalah manusia purba jenis Homo. Homo dalam konteks ini artinya manusia ya guys. Kamu kalau capek kamu istirahat. Fosil jenis Homo ini pertama diteliti pada tahun 1889 oleh Van Richthofen di dekat campur darat Tulungagung, Jawa Timur. Penelitian mengenai manusia purba jenis Homo dilanjutkan oleh Eugene Du Bois bersama kawan-kawannya. Ciri-ciri jenis manusia ini memiliki alat penguatnya seperti gigi dan otot punya yang sudah menyusut. Dahi masih menonjol sekalipun tidak semenonjol jenis Pithecanthropus. Isi tengkorak kepalanya diperkirakan 1000 sampai 2000 cc. Hal ini menunjukkan bahwa manusia purba jenis Homo sudah memiliki kecerdasan lebih daripada Pithecanthropus dan Giganthropus. Bentuk fisiknya tidak jauh berbeda dengan manusia sekarang guys. Tempat-tempat penyebarannya tidak hanya di Kepulauan Indonesia saja, tapi juga di Filipina dan Cina Selatan. Manusia purba ini diperkirakan hidup di sekitar 40.000 hingga 25.000 tahun yang lalu. Adapun fosil manusia dari jenis Homo yang ditemukan di Indonesia antara lain. Yang pertama adalah manusia wajak. Pada tahun 1889, manusia wajak atau Homo wajakensis ditemukan oleh Van Richthofen di lereng pegunungan Kars di barat laut campur darat dekat Tulungagung, Jawa Timur. Temuan itu berupa tengkorak, termasuk fragmen rahang bawah dan beberapa buah ruas leher. Mukanya datar dan agak lebar, akar hidungnya lebar dan bagian mulutnya menonjol sedikit. Dahinya agak miring dan di atas matanya ada busur kening, dan mempunyai volume otak 1630 cc. Manusia wajak sudah termasuk Homo sapiens, jadi sangat berbeda ciri-cirinya dengan Pithecanthropus guys. Selanjutnya adalah Homo saurensis. Fosil Homo saurensis pertama kali ditemukan oleh Terhard Oppenor dan von Koenigswald antara tahun 1931 hingga 1939. Fosil manusia jenis ini ditemukan di daerah Gangdong, Blora, Samira, dan di Sambung Macan, Sragen, Jawa Tengah. Hasil temuannya berupa 11 fosil tengkorak, tulang rahang, dan gigi. Saat pertama kali ditemukan, fosil manusia purba ini digolongkan sebagai Homo sapiens dan diberi nama Homo saurensis oleh Oppenor. Homo saurensis diperkirakan hidup sekitar 900.000 hingga 300.000 tahun yang lalu. Selanjutnya ada Homo floresiensis atau biasa disebut dengan manusia liang gua. Liang gua bila diartikan secara harfiah merupakan sebuah gua yang dingin. Pengumuman tentang penemuan Homo floresiensis pada tahun 2004 sempat menggemparkan dunia ilmu pengetahuan guys. Sisa-sisa manusia ini ditemukan di sebuah gua liang gua oleh tim peneliti gabungan Indonesia dan Australia. Manusia liang gua atau Homo floresiensis ditemukan oleh Peter Brown dan Michael Ward bersama tim dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional pada bulan September 2003 di sebuah gua kapur di Ruteng Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Usia seri kerangka ini diperkirakan berasal dari 94.000 hingga 13.000 tahun yang lalu. Manusia liang gua memiliki ciri-ciri yang paling mencolok yaitu postur tubuh yang hanya memiliki tinggi 100 cm saja atau sepinggang manusia dewasa. Makanya banyak yang menyebut manusia liang gua adalah hobbit dari Flores. Ciri lainnya yaitu memiliki tengkorak yang panjang dan rendah berukuran kecil dengan volume otak 380 cc saja. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa kita. Oke, itulah dia tadi sedikit video pembelajaran mengenai manusia purba di Indonesia ya. Coba Ibu mau tanya dulu sedikit, apa yang anak-anak Ibu simpulkan dari video tersebut? Ada yang bisa menyimpulkan? Seperti yang Ibu jelaskan tadi, video itu menyampaikan bahwasanya manusia purba itu masih menyerupai kera ya, dengan ciri-ciri kepala yang besar, kepala yang menonjol ke belakang, dan juga kening yang sangat tebal. Oke, jika sudah memahami, Ibu akan membagi anak-anak Ibu menjadi 6 kelompok ya, untuk mengerjakan LKPD dengan materi manusia purba di Indonesia.
Oke, nah Ibu persilahkan kepada anak-anak Ibu untuk membentuk 6 kelompok yang udah Ibu bagi pada minggu pertemuan sebelumnya. Oke, silahkan. Sudah semua dapat kelompok? Oke, udah selesai. Oke ya. Di sini Ibu telah mempersiapkan lembar LKPD. Tahu apa itu LKPD? Iya, lembar kerja peserta didik. Nah, di sini Ibu sudah buat soal yang nanti akan anak-anak Ibu selesaikan. Oke? Kelompok 1 yang mana? Kami, Bu. Kelompok 2, kelompok 3, 4, 5. Oke, berarti yang di belakang kelompok 6 ya, Nak? Oke, di sini Bu akan memberikan 1 LKPD setiap kelompok. Silahkan dibuka terlebih dahulu sembari Ibu membagi LKPD ke kelompok lain. Tolong Nak bagikan ke kelompok 6. Nah, jadi LKPD sudah berada di kelompok anak Ibu. Silahkan anak-anak Ibu menyelesaikannya. Jika ada yang kurang paham, tanyakan kepada Ibu, oke? Ibu beri waktu sekitar 25 sampai 30 menit dalam mengerjakan lembar LKPD-nya ya. Jika di situ lembar jawabannya kurang, nggak apa-apa, disambung di buku catatannya. Oke, silahkan ya. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan bertanya. Yang namanya diskusi kelompok, semua anggota kelompok bekerja ya. Izin ke toilet? Oke, silahkan cepat ya Nak. Anak Ibu kenapa? Sakit Nak? Iya. Udah minum obat? Udah? Oke, gak apa-apa, jangan dipaksakan ya. Atau anak Ibu mau ke UKS saja, Nak? Gak usah, di situ aja, masih tahan. Oke.
kebiasaan.
Udah selesai, Nak? Oke, silakan dicek kembali ya. Oke, udah selesai, Nak? Sedikit lagi, oke. Ibu beri waktu 5 menit lagi ya. Bagaimana anak-anak Ibu? Udah selesai? 2 lagi? Oke, silakan, nggak apa-apa, dikerjakan aja. Oke, karena kelompok 2 sudah selesai, semua sudah selesai kan? Sudah, oke. Jadi Ibu minta anak-anak Ibu tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja di LKPD yang telah Ibu berikan. Kita mulai presentasi dari kelompok 1. Ayo, Nak. Siapa yang mewakilkan? Oke, kelompok lain diperhatikan kelompok 1 ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil LKPD yang telah kami diskusikan. Pertama-tama sekali saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Abi Danu Pandio, perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan Abi Danu, Ahmad Rais, Hisham Adi, Hansa Nabila, Marsha Syahbi, dan Nadia Sifa. Silakan diperhatikan apa yang saya paparkan. Oke, temannya menyampaikan bahwasanya teman-teman yang lain untuk memperhatikan hasil dari kerja kelompok 1 ya. Kelompok yang di belakang diperhatikan ya, Nak. Pada lembar yang pertama ada soal menjodohkan, yang berarti menghubungkan antara soal yang telah diberikan dengan jawaban yang telah dituliskan. Soal yang pertama, siapa yang ditemukan di situs Sangirang dan dianggap sebagai salah satu manusia purba tertua di Indonesia? Yaitu adalah manusia purba Pithecanthropus erectus. Iya, manusia purba Pithecanthropus erectus.
Dan soal yang kedua, apa nama kebudayaan yang diasosiasikan dengan alat-alat batu yang ditemukan di situs Trinil, yaitu adalah kebudayaan Oldowan. Yang ketiga, di mana situs Liang Bua ditemukan yang dikenal sebagai tempat penemuan Homo floresiensis, yaitu pada Pulau Flores. Yang keempat, apa yang membedakan Homo erectus dari manusia purba lainnya dalam hal kemampuan, yaitu kemampuan untuk berjalan tegak dan menggunakan kaki. Yang kelima, sebutkan satu ciri fisik yang membedakan manusia purba dengan manusia modern. Ukuran otak yang lebih kecil dibandingkan dengan Homo sapiens modern. Oke, kita lanjut ke pertanyaan uraian, yaitu jelaskan jenis-jenis manusia purba yang pernah hidup di Indonesia. Menurut yang telah dipaparkan oleh Ibu Mary, Mary, ada 6 jenis manusia purba yang ada di Indonesia. Saya akan jelasin satu-satu. Yang pertama ada Meganthropus paleojavanicus, yaitu manusia purba yang berbadan besar dan disebut manusia raksasa dari Jawa. Manusia purba ini ada jenis yang paling tua yang diperkirakan hidup pada masa Pleistosen awal. Manusia purba ini ditemukan oleh G.H.R. von Koenigswald di daerah Sangiran, Jawa Tengah tahun 1941. Fosil yang ditemukan adalah tengkorak, tulang rahang bawah, dan gigi-giginya yang mempunyai batang tegap dan geraham yang besar. Manusia purba ini memiliki ciri-ciri khusus, yaitu berbadan besar, telinga menonjol, rahangnya kuat, tidak memiliki dadu, dan tonjolan kepala belakang yang tajam. Yang kedua adalah Pithecanthropus robustus atau Pithecanthropus mojocartensis. Pithecanthropus robustus adalah manusia purba yang ditemukan di Mojokerto oleh yang sama dengan sebelumnya, yaitu G.H.R. von Koenigswald pada tahun 1936 sampai 1938. Manusia purba ini sejaman dengan Meganthropus paleojavanicus, yaitu zaman Pleistosen bawah. Ia memiliki ciri-ciri badan yang tegak serta muka menonjol ke depan dengan telinga tebal dan tulang pipi yang kuat. Yang ketiga yaitu Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus disebut manusia kera yang berjalan tegak dan juga Homo erectus. Kerangka manusia purba ini ditemukan secara bertahap oleh Ibnu Debois di Trinil, Ngawi pada tahun 1890 yang ditemukan berupa tulang rahang. Manusia purba ini berasal dari zaman Pleistosen tengah atau lapisan Trinil, yaitu 1,5 juta hingga 500.000 tahun yang lalu. Yang keempat adalah Pithecanthropus soloensis. Pithecanthropus soloensis ditemukan oleh Ten Hart dan Opernot diperhatikan kawannya ya, Nak. 1931 sampai 1933 di Sangiran oleh G.H.R. von Koenigswald. Mereka diartikan sebagai manusia kera dari Solo yang memiliki volume otak sekitar 1000 Celsius dan memiliki tinggi badan 105 sampai 101 cm. Yang kelima ada Homo ojokensis, yaitu manusia wajar, merupakan salah satu manusia purba yang fosilnya ditemukan di Indonesia pada tahun 1899 oleh von Rexpoten di desa Wajak, Kediri, Jawa Timur, yang memiliki ciri-ciri muka datar dan lebar, volume otak sekitar 1630 cc dan rahang tergolong padat. Yang terakhir adalah Homo sapiens, merupakan manusia purba yang memiliki bentuk tubuh yang sama dengan manusia sekarang. Mereka memiliki kecerdasan yang lebih tinggi dibandingkan manusia purba sebelumnya, yaitu bervolume otak 1000 sampai 2000 Celsius. Sensei ya. Mungkin sekian dari pemaparan yang saya lakukan. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman, boleh disampaikan. Bisa kita jawab. Oke, pertanyaan dari kelompok 3. Silakan. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya adalah, apa perbedaan antara Homo erectus dengan Homo sapiens dalam hal fisik dan kemampuan intelektual? Apa tadi? Apa perbedaan antara
Oke, silahkan. Kemudian ada lagi yang bertanya? Cukup ya. Silahkan kelompok 2 untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Fatimah Nagresna sebagai perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu yang pertama ada siapa yang ditemukan di situs Sangiran dan dianggap sebagai salah satu manusia purba tertua di Indonesia. Menurut kami jawabannya adalah nomor 2, yaitu manusia purba Pithecanthropus erectus. Ya. Lalu di nomor yang kedua ada apa nama kebudayaan yang diasosiasikan dengan alat-alat batu yang ditemukan di situs Trinil. Kami menjawabnya di nomor yang ketiga, yaitu kebudayaan Oldowan. Lalu di nomor ketiga ada di mana situs yang dua ditemukan yang dikenal sebagai tempat penemuan Homo floresiensis. Kami menjawabnya di nomor pertama, yaitu di Pulau Flores sendiri. Ya. Lalu ada di nomor yang keempat, apa yang membedakan Homo erectus dari manusia purba lainnya dalam hal kemampuan. Kami menjawabnya di nomor yang kelima, kemampuan untuk berjalan tegak dan menggunakan api. Lalu di nomor yang kelima ada sebutkan satu ciri fisik yang membedakan manusia purba dengan manusia modern. Kami menjawabnya di nomor 4, yaitu ukuran otak yang lebih kecil dibandingkan dengan Homo sapiens modern. Lalu ada di bagian pertanyaan soal uraian. Di sini ada pertanyaannya, jelaskan jenis-jenis manusia purba yang pernah hidup di Indonesia. Yang pertama ada Meganthropus paleojapanicus. Tulang rahangnya, ciri-cirinya itu memiliki tulang rahang yang kuat, memiliki badan tegap, waktu terdapat tonjolan tajam di belakang kepala dari Meganthropus itu sendiri. Kelompok yang lain tolong didengar ya, Nak. Dengar, Bro. Lalu kedua ada Pithecanthropus probatus yang memiliki ciri-ciri tonjolan di keningnya yang tidak tebal dan tulang pipinya tetapi kuat, Ya. juga berbadan tegap. Oke. Lalu ada yang ketiga Pithecanthropus erectus, yaitu bentuk tubuhnya lebih kecil dari sebelumnya, tapi rahangnya menonjol ke depan dan tingginya rata-rata 160 sampai 180 cm. Lalu yang di nomor keempat ada Pithecanthropus soloensis, yaitu memiliki ciri-ciri yang bertinggi 168 sampai 180 cm dan berat-berat di kisaran 880 sampai 100 kg. Lalu di nomor kelima ada yang namanya Homo wajakensis yang memiliki volume otak di kisaran 1630 cc dan mukanya lebih berbentuk datar dan lebar, Ya. yang memiliki tulang tengkorak. Lalu di nomor keenam ada Homo sapiens. Dia memiliki volume otak yang lebih besar dari seluruh jenis-jenis manusia purba itu. Lalu ada memiliki tinggi badan kisaran 130 sampai 210 cm dengan berat badan di kisaran 30 sampai 150 kg. Jadi itulah hasil diskusi yang telah kami dapatkan setelah mempelajari apa yang sudah Ibu berikan. Jika ada yang ingin bertanya, boleh bertanya. Oke, kita kasih ke kelompok 4 ya, silahkan. Baik, Fiona. Saya Fiona dari kelompok 4 ingin bertanya. Di mana Homo sapiens ditemukan? Di mana Homo sapiens ditemukan? Oke, cukup jelas ya, Nak. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya silakan kelompok 3 untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Didengar ya, Nak, kawannya ya. Saya dari kelompok 3 yang mengatakan Alia Putri, Anissa Sapitri, Agnes Aisyah, Boy Penalan, dan Noval. Nomor pertama, soal pertama yaitu siapa yang ditemukan di situs Sangiran dan dianggap sebagai salah satu manusia purba tertua di Indonesia. Jawabannya yaitu manusia purba Pithecanthropus erectus. Soal kedua, apa nama kebudayaan yang diasosiasikan dengan alat-alat batu yang ditemukan di situs Trinil? Kebudayaan Oldowan. Soal ketiga, di mana situs yang kedua ditemukan yang dikenal sebagai tempat penemuan Homo floresiensis? Jawabannya Pulau Flores.
keempat, apa yang membedakan Homo erectus dari manusia purba lainnya dalam hal kemampuan untuk berjalan tegak dan menggunakan api. Soal kelima, sebutkan satu ciri fisik yang membedakan manusia purba dengan manusia modern. Ukuran otak yang lebih kecil dibandingkan dengan Homo sapiens modern. Nomor kedua, soal pertama yaitu jelaskan jenis-jenis manusia purba yang pernah hidup di Indonesia. Yang pertama, Magneropus paleojavanensis, yaitu manusia raksasa asal dari Jawa, Sangiran 1941. Yang kedua, Pithecanthropus robusta atau Pithecanthropus mojolensis, yaitu Ulensis IHN 1 Mojokerto 1936. Yang ketiga, Pithecanthropus ancestus, berasal dari Trinil Ngawi dari 1890 sampai 1892. Pithecanthropus soloensis, manusia kera dari Solo, tahunnya dari 1931 sampai 1333. Homo wajakensis, manusia wajak, berasal dari desa Wajak, Tulungan, Kediri, Jawa Timur dari 1899. Yang keenam, Homo sapiens, manusia cerdas, Jabal Ibn Maroko, dari Tulungagung, Jawa Timur. Jawa Timur 1889. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang bertanya untuk kelompok 3? Oke, silakan. Keras suaranya. Oke, kurang keras Bang, katanya nggak dengar dia. Saya tanyakan pada kelompok 3 yaitu kenapa Homo sapiens disebutkan sebagai manusia cerdas dibandingkan dengan 6 jenis lainnya. Oke, tepuk tangan ke kelompok 3. Oke, selanjutnya kelompok 4 silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 yang menentukan pemilihan acara hari ini Ira Aulia Irawan, Fiona Aurelia Hidwan, Rajwa Kuya Abdul, saya sendiri dan Abira Imam Bayangkuri. Pertanyaan pertama, siapa yang menemukan suku Sangiran yang dianggap sebagai salah satu manusia terbaik di Indonesia? Jawabannya adalah manusia purba yang kelompok saya. Yang kedua, apa nama kebudayaan yang disebutkan dengan alat bantu yang ditemukan di Trinil? Jawabannya adalah kebudayaan Ondoan. Yang ketiga, di mana sumur yang gua ditemukan yang dikenal sebagai tempat penemuan Homo sapiens? Jawabannya adalah di Pulau Flores. Yang keempat, apa yang membedakan Homo erectus dari manusia purba lainnya dalam kemampuan? Jawabannya adalah kemampuan untuk berjalan tegak dan menggunakan api. Yang kelima, sebutkan satu ciri fisik yang membedakan manusia purba dengan manusia modern. Jawabannya adalah ukuran otak yang lebih kecil dibandingkan dengan Homo sapiens modern. Terakhir, jelaskan ciri manusia purba yang pernah hidup di Indonesia. Yang pertama, Megathropus paleojavanensis. Yang kedua, Pithecanthropus robustius atau Pithecanthropus mojolensis. Yang ketiga, Pithecanthropus erectus. Yang keempat, Pithecanthropus soloensis. Yang kelima, Homo wajakensis. Dan yang terakhir, Homo sapiens. Sekian dari saya. Bila ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya? Nggak ada, Bu. Oke, nggak ada ya. Silahkan tepuk tangan kepada kelompok 4. Oke, selanjutnya kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Gumunta Mukas Afia, Nafa Lutfia, Nisa Manda, Salih Zanifah, Rezal Hakim, dan akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang purba. Pertanyaan yang pertama, siapa yang ditemukan di situs Sangiran dan dianggap sebagai salah satu
Kami menjawab nomor 1, Pulau Flores. Yang keempat, apa yang membedakan Homo erectus dari manusia purba lainnya dalam hal kemampuan? Kami menjawab nomor 5, yaitu kemampuan untuk berjalan tegak dan menggunakan api. Pertanyaan terakhir, sebutkan satu ciri fisik yang membedakan manusia purba dengan manusia modern. Kami menjawab nomor 4, yaitu ukuran otak yang lebih kecil dibandingkan dengan Homo sapiens modern. Untuk pertanyaan uraian, jelaskan jenis-jenis manusia purba yang pernah hidup di Indonesia. Yang pertama, Deinonychus paleojavanicus, ditemukan di daerah Sangiran, Jawa 1941, ditemukan oleh von Nitzschke. Yang kedua, Pithecanthropus molluscus atau Pithecanthropus molluscensis, ditemukan di Mojokerto oleh Wiedenreich dan E.H.R. von Nitzschke pada tahun 1936. Yang ketiga, Pithecanthropus erectus, ditemukan di Trinil, Ngawi oleh Eugene Dubois. Yang keempat, Pithecanthropus coloensis, ditemukan di Sangiran, Sambung Masin dan Bandung oleh Sarsaparah dan Oliver. Yang kelima, Homo wajakensis, ditemukan di Desa Wajah, Tulungagung, Kediri, Jawa Timur oleh B.D. von Reichshofen. Yang terakhir, Homo sapiens, ditemukan di Jebel Irkut, Maroko oleh B.D. von Reichshofen. Sekian yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada yang mau bertanya kelompok 5? Nggak ada? Oke, silahkan langsung ke kelompok 6. Ya, waalaikumsalam. Kelompok lain perhatikan ya, Nak. Kelompok lain diperhatikan ya. Oke. Ada yang mau bertanya ke kelompok 6? Nggak ada. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 6. Nah, sekarang Ibu persilahkan kepada kelompok 1 tadi untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Silahkan, Nak. Kelompok 3 diperhatikan ya. Untuk pertanyaannya, apa perbedaan Homo erectus dan Homo sapiens dalam bentuk fisik dan kemampuan intelektual? Homo sapiens memiliki otot dan tulang yang lebih kecil, sedangkan Homo erectus lebih menonjol di bagian pipi dan dagu. Tinggi Homo erectus yaitu 150-an cm dan Homo sapiens memiliki tinggi 130 sampai 210 cm. Homo sapiens memiliki volume otak 1000 sampai 2000 cc, sedangkan Homo erectus memiliki 900 cc. Oke, bagaimana kelompok 3? Bisa diterima? Oke, tepuk tangan kepada kelompok 1. Kemudian
Kelompok berapa lagi tadi yang mempunyai pertanyaan dari kelompok lain? Kelompok 2. Oke, silahkan dijawab. Pertanyaan dari kelompok mana, Nak? Dari kelompok 4. Oke, kelompok 4 diperhatikan ya. Jadi tadi pertanyaannya di manakah Homo sapiens ditemukan? Jadi menurut kami sesuai pengetahuan kami bahwasanya Homo sapiens itu ditemukan di Jabal Irhoud, Maroko. Oke. Bagaimana kelompok 4? Mana kelompok Fiona? Udah tahu ya di mana ditemukan? Di Maroko ya. Maroko. Oke, kelompok berapa lagi tadi yang mendapat pertanyaan? Oke, silakan dijawab. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu mengapa Homo sapiens dikatakan lebih cerdas dari manusia purba lainnya. Dikarenakan Homo sapiens memiliki ciri fisik, yaitu otak Homo sapiens memiliki kapasitas sekitar 1000 sampai 2000 cc yang memungkinkan mereka untuk melakukan pemikiran yang lebih kompleks, termasuk kemampuan untuk merencanakan, memecahkan masalah, dan berpikir abstrak. Oke, bisa diterima kelompok 1. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, jadi perhatikan anak-anak ibu, kesimpulan dari materi pembelajaran kita pada hari ini, ada yang bisa menyimpulkan mengenai manusia purba di Indonesia? Oke, silakan, Nak. Iya. Ada 6. Oke, jadi kelompok 3 menyampaikan bahwasanya manusia purba di Indonesia itu tidak hanya satu, melainkan ada 6 dan memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda. Nah, kira-kira seperti itulah dia kesimpulan dari pertemuan kita pada hari ini. Ibu harap anak-anak ibu mengerti ya mengenai materi kita hari ini. Nah, untuk mengetahui lebih dalam pengetahuan anak-anak ibu, di sini ibu akan memberikan soal evaluasi melalui link yang telah ibu kirimkan kepada ketua kelas. Ketua kelas silahkan linknya dikirim ke grup kelas supaya teman-teman yang lain bisa akses link tersebut. Ibu beri waktu mengerjakan 3 menit ya. Oke, sembari anak-anak ibu mengisi link tersebut, ibu mau tanya kepada anak-anak ibu untuk merefleksi pembelajaran kita pada hari ini. Kira-kira apa yang anak-anak ibu rasakan dengan pertemuan kita hari ini? Menyenangkan. Seru. Betulkah itu menyenangkan dan seru? Betul. Kira-kira apa yang perlu kita perbaiki untuk pertemuan selanjutnya? Apakah ada saran dari anak-anak ibu? Oh, berarti kawan kita dari kelompok 1 mereka memberi saran nih bahwasanya di pertemuan selanjutnya anak ibu ingin di setiap pertemuan itu dibuat kuisis ya. Oke, saran yang bagus ya. Ada
dari teman-teman yang lain? Bagaimana kesannya dalam pertemuan kita hari ini? Seru ya? Dengan menonton tadi video pembelajaran dari manusia purba di Indonesia. Oke, jadi anak-anak ibu silahkan diisi kembali. Nah, di sini ibu sedikit menginformasikan mengenai pertemuan kita di pertemuan selanjutnya nanti masuk pada pembahasan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Oke ya, semua anak-anak ibu memiliki buku bacaan masing-masing kan? Oke, punya. Nah, silahkan nanti ketika anak-anak ibu di rumah dibuka-buka bukunya, dibaca materi pertemuan selanjutnya. Supaya apa, Bu? Supaya nanti ketika kita bertemu kembali, suasana di kelas lebih menyenangkan dan lebih seru lagi. Oke, bisa ya? Dan jangan lupa untuk tadi teman anak-anak ibu yang sedang sakit, jika dia udah melebihi 3 hari tidak hadir ke sekolah, bolehlah anak ibu untuk menjenguk ya. Supaya teman kita itu lekas sembuh ya, biar bisa berkumpul kembali dengan kita, belajar bersama dengan kita di sini. Oke? Kalau ibu boleh tahu, anak ibu itu yang sakit siapa tadi, Nak? Gani. Dia sakit apa, Nak? Sakit perut, diare berarti ya. Udah berapa hari dia tidak hadir, Nak? Udah 3 hari. Silakan ya, ibu masih memberi waktu kepada anak ibu untuk mengisi link refleksi kita pada pertemuan hari ini. Setelah pembelajaran sejarah ini, anak-anak ibu masuk pada pembelajaran apa nanti, Nak? Fisika. Oke, silakan ya. Selain pertemuan ibu, anak-anak ibu juga mempersiapkan pertemuan dengan guru fisikanya. Dibaca bukunya ya, Nak. Baiklah, sebelumnya ibu akan mengumpul lembar LKPD yang anak-anak ibu kerjakan tadi. Kelompok 1, kelompok 2 mana, Nak? Kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6 tolong, Nak. Baiklah, jika sudah selesai mengisi linknya, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silahkan pimpin doa kita, Nak. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa untuk teman kita masing-masing agar ilmunya berkah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah, semoga materi pembelajaran yang ibu bawakan hari ini bermanfaat bagi anak-anak ibu. Semoga kelak anak-anak ibu selesai dari sekolah ini mendapatkan pekerjaan yang baik. Lulus, ya amin ya, amin paling kencang ya, Nak ya. Oke, ibu doakan semua anak-anak ibu lulus ke perguruan tinggi negeri yang dicita-citakan. Ya, oke. Baiklah, sekian, Nak, pertemuan kita pada hari ini. Jika ada penyampaian materi ibu yang kurang menyenangkan ataupun yang kurang berkenan di hati anak-anak ibu, ibu mohon maaf. Dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Pada pertemuan selanjutnya, Nak, jangan lupa ya, bukunya dibaca-baca, diulang-ulang kembali ya.
bukan hanya untuk pertemuan selanjutnya. Pertemuan kita ini juga dibahas, dikaji lagi kembali di rumah. Silahkan anak-anak ibu mencari informasi mengenai manusia purba tadi di Indonesia ya. Oke, sekian kelas kita hari ini. Selamat pagi.